Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Maulana. Di video kali ini, saya akan membuat program dengan studi kasus sebagai berikut. Ada sebuah perusahaan logistik yang bergerak di bidang pengiriman paket, dan perusahaan tersebut ingin menerapkan semua metode pengiriman sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan demikian, pelanggannya akan menentukan metode pengiriman yang diinginkan, yaitu ongkir progresif, ongkir regresif, dan ongkir volumetrik. Buatlah program dalam bahasa C atau C++ dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ya, langsung saja kita buat programnya. Pertama buka dulu compilernya, kemudian klik new. Untuk file header, saya menggunakan Ustream dan Conio. Jangan lupa mendeklarasikan namespace-nya. Langsung saja kita buat fungsi main atau fungsi utama. Itu fungsi main. Setelah kita buat fungsi main, kita isi fungsi main itu dengan semua proses input maupun output dan prosesnya di fungsi main. Pertama kita deklarasikan variabelnya. Yang saya gunakan adalah tipe data yang saya gunakan adalah integer. Kemudian variabelnya adalah pilih. Terus berat, harga, prog, ongkir. Ongkir akan saya beri nilai sebesar 5.000. Kenapa saya beri nilai? Karena ongkir ini sudah menjadi ketetapan di studi kasus sebelumnya. Bisa dilihat video saya sebelumnya. Kemudian P untuk panjang, lebar, tinggi, kemudian kirim, dan berat. Itu ya. Pertama kita buat, setelah mendeklarasikan variabelnya, kita buat judul programnya terlebih dahulu. Metode pengiriman barang. Metode pengiriman barang. Setelah itu kita buat pembatasnya dengan menggunakan looping for integer di saya akan menggunakan simbol sama dengan untuk pembatasnya. Setelah itu kita buat pilihan untuk user, menu untuk user. Yaitu yang pertama adalah metode pengiriman barang progresif. Kemudian
Yang kedua, metode pengiriman barang regresif. Dan yang ketiga adalah metode pengiriman barang volumetrik. Setelah itu kita memberikan instruksi kepada pengguna untuk memasukkan nomor-nomor ini yang nantinya akan digunakan untuk menyeleksi rumus apa yang digunakan untuk menghitung biaya pengirimannya. Kita masukkan pilihan dari user ke dalam variabel pilih. Nah, di sini untuk menyeleksi pilihan, untuk memeriksa kondisi dari variabel pilih, kita gunakan switch case. Switch, masukkan variabelnya, kemudian kurung kurawal buka, dan untuk kondisi pertama case 1, ini untuk jika user memasukkan angka 1. Untuk angka 1 adalah metode pengiriman progresif. Kita buat dulu, bersihkan dulu layarnya dengan statement sistem CLS, atau kalau di Turbo C kita menggunakan clear screen. Kemudian ketikkan, tampilkan judulnya, yaitu metode pengiriman barang progresif. Setelah itu kita menginstruksikan user atau pengguna untuk memasukkan berapa berat paket. Masukkan berat paket dalam satuan kilogram. Dan dimasukkan ke dalam variabel berat. Nah, ini untuk kondisi jika berat kurang dari sama dengan 5 kg, maka harga sama dengan 25.000. Jika tidak, maka akan masuk ke kondisi kedua, yaitu berat, di mana berat
lebih dari sama dengan 6, atau bisa juga lebih dari 5. Dengan rumus penghitungannya adalah prog berat modul 5, dan ini adalah untuk menghitung biayanya. Harga sama dengan berat dikurangi prog dikali ongkir ditambah 25.000. Setelah itu kita tampilkan hasil dari kondisi ini, hasil dari proses ini di luar metode percabangan if. Nah, setelah selesai pada kondisi atau case pertama, kita tambahkan break supaya tidak menumpuk dengan case kedua. Setelah tambahkan break, kita masuk ke case kedua. Seperti biasa, kita bersihkan dulu layarnya dari menu yang ini, dan dengan instruksi atau statement sistem CLS. Untuk program yang kedua itu sama, hampir sama dengan yang satu. Regresif. Kita buat dulu judulnya, kemudian instruksikan pengguna untuk memasukkan berat dalam sekian kilogram. Terus masukkan ke dalam berat 1, karena berat yang variabel berat ini sudah dipakai di kondisi pertama. Kemudian masuk lagi ke metode percabangan if. Ini jika kondisi berat 1 itu lebih dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan 5, harga sama 25.000. Kemudian jika berat lebih dari sama dengan 5, lebih dari 5,
maka harganya akan beda lagi. Dikali 2000. Setelah itu kita tampilkan hasil prosesnya. Sama seperti yang case pertama. Selesai untuk case kedua. Kita masuk ke case ketiga. Seperti biasa, case ketiga sama, untuk bersihkan dulu layarnya supaya lebih rapi. Masukkan juga judulnya, yaitu metode pengiriman barang volumetrik. Dan instruksikan pengguna untuk memasukkan beberapa data seperti panjang, lebar, dan tinggi. Masukkan yang pertama adalah panjang paket tersebut dalam satuan cm. Masukkan ke dalam variabel T. Kemudian masukkan juga. Yang kedua adalah masukkan lebar dari paket dalam satuan cm. Cin L. Masukkan yang ketiga adalah masukkan tinggi paket meter. Setelah itu, setelah ketiga tersebut, kita masuk ke dalam proses penghitungan metode volumetrik, itu kirim sama dengan P dikali L dikali T dikali T dibagi 6000 dikali dikali 1. Ini adalah untuk penghitungan harganya, yaitu dengan kirim dikali 6000
Setelah proses, kita tampilkan hasil dari proses tersebut. Volumetrik barang benda dihitung seberat dan terakhir adalah untuk menampilkan biaya pengiriman dari hasil hitung ini sama dengan harga. Setelah selesai, tambahkan juga break pada akhir case ketiga. Selesai dan tambahkan get di akhir program dan nilai breakannya itu 0. Selesai, kita coba terlebih dahulu tes 1.3. Metode progresif pada paket seberat 6 kg. Harga yang dibayar yaitu 50.000. Demikian program yang saya buat. Semoga dapat membantu menyelesaikan studi kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.